welcome back again. It's English time. Nah, sekarang kita pakai buku English in Mind, buku kelas 8. Kita sudah ada di unit 2. Ini yang akan kita pelajari adalah bagian ke-6, vocabulary, housework. Ya, jadi yang ini yang akan kita bahas. Kemudian housework ini adalah pekerjaan rumah. Jadi jenis-jenis pekerjaan rumah. Vocabulary ini berarti kosakata. Kita akan menambah kosakata kita dalam bahasa Inggris tentang housework, tentang jenis-jenis pekerjaan rumah. Nah, sebelum kita menambah vocabulary kita, mari kita dengan cara ini mudah-mudahan bisa bertambah kita punya kosakata ya. Nah, lihat di sini bagian 6, match the words with the pictures. Cocokkan kata-kata ini dengan gambar-gambar yang ini. Jadi kata-kata ini nomor 1 sampai 7 ini yang dimaksud, kemudian yang bagian A, B, C, D, E, F ini akan dipasangkan sesuai dengan kalimat atau kata yang ada di sini, jenis pekerjaan housework-nya. Write 1 to 7 in the boxes. Then listen, check, and repeat. Nah, ini ada track 16 ya. Jadi ada T16, T ini adalah track, jadi ada CD yang akan kita dengarkan bersama-sama untuk menjawab bersama-sama juga jawaban yang ada di bagian 6. So let's listen together. Unit 2, Exercise 6. Listen, check, and repeat. A. 6. Tidy up, or tidy a room. B. 2. Do the ironing. C. 4. Do the shopping. D. 7. Clean the windows. E. 1. Do the cooking. F. 3. Do the washing. G. 5. Do the washing up, or wash up. Oke, kita sudah dengarkan bersama-sama. Mari kita jawab juga bersama-sama. Ini kita hapus saja ya. Ini tulisannya kurang bagus. Nanti kurang jelas lagi bacanya ya. Nah, kita hapus dulu sama-sama. Oke, ya. Oke. Setelah kita mendengarkan semuanya. Jadi yang tadi kita dengarkan bagian A ini sudah terjawab ya, sudah terjawab di bagian A. A berpasangan dengan nomor 6, kemudian B berpasangan dengan nomor 2. Kemudian bagian C berpasangan dengan nomor 4. Kemudian D berpasangan dengan nomor 7. Next, dia bagian E berpasangan dengan nomor 1, kemudian F berpasangan dengan nomor 3. Nah, selanjutnya yang terakhir berpasangan G berpasangan dengan nomor 5. Oke. Nah, mari kita lihat semua bersama-sama. Do the cooking. Do the cooking ini berarti memasak ya. Melakukan kegiatan memasak maksudnya ya. Nah, kemudian kita lihat di bagian kedua. Di bagian kedua ini kosakatanya do the ironing, menyetrika ya, melakukan kegiatan menyetrika pakaian ya, itu yang dimaksud. Kemudian bagian ketiga do the washing ya, berarti dia mencuci pakaian. Ya, mencuci pakaian. Kemudian do the shopping, ini ya yang dimaksud,
Nah, ini berbelanja, melakukan kegiatan berbelanja ya. Nah, kemudian yang bagian kelima, do the washing up atau wash up. Ini bagian G, ini mencuci piring ya. Mencuci piring. Selanjutnya, tidy up or tidy a room. Ini berarti membereskan rumah ya, membersihkan rumah atau membersihkan ruangan ya. Jadi meskipun yang dikerjakan ini adalah mengelap-ngelap window, melap jendela, ini disebut dengan tidy up or tidy a room. Kemudian ini membersihkan jendela ya. Maaf ya, membersihkan jendela. Kemudian yang keenam, di bagian 6 itu membereskan ya, membereskan rumah sudah tepat, membereskan rumah atau merapikan ya. Merapikan di sini. Merapikan atau membereskan, beberes-beres ya, membereskan kamar atau ruangan ya. Nah, oke, sudah selesai. Semoga untuk di bagian 1 sampai 7 ini kosakatanya sudah bisa diingat-ingat ya. Nah, atau mungkin sudah bisa digunakan dalam kehidupan sehari-harinya anak-anakku. Kemudian di bagian ini vocabulary bank, turn to page 112. Jadi ini adalah kosakata yang masih ada kaitannya dengan housework. Kita lanjut saja di bagian ke-7, speak. Ini speak berarti berbicara ya. Nah, bercakap-cakap. Kita lihat di bagian A, work in a group, ask and answer questions about housework. Bekerjalah dengan teman sekelompoknya anak-anakku, tanyakan dan jawab pertanyaan tentang housework. Ya. Nah, kira-kira ini adalah contoh pertanyaan yang bisa anak-anakku gunakan. Kemudian bisa juga untuk menjawabnya dengan menggunakan patokan yang ada pada pertanyaan. Do you help at home? Apakah kamu membersihkan rumah? Do you tidy your own room? Apakah kamu merapikan kamarmu sendiri? Ini pertanyaan nomor 1. Yang kedua, how often do you do the shopping? Berapa sering kamu berbelanja? Melakukan kegiatan berbelanja. How often do you do the washing up? Seberapa sering kamu mencuci piring? Which jobs do you like? Pekerjaan rumah mana yang kamu sukai? Which do you hate? Pekerjaan mana yang kamu tidak sukai? Ya. Nah, jadi perlu anak-anakku ketahui bahwa do the washing up, wash up ini sama dengan mencuci piring, gelas, sendok ya. Kemudian do the washing sama dengan mencuci pakaian, wash clothes. Oke. Nah, jadi kalau untuk di bagian A ini pilih pertanyaan yang kira-kira anak-anakku lakukan di rumah ya, atau yang kalian membantu orang tua tuh yang di bagian mana? Apakah hanya membersihkan kamarnya sendiri ataukah membantu mencuci piring, memberes-bereskan rumah ya? Silahkan dipilih salah satunya, kemudian silahkan dijawab ya. Nah, kalau untuk jawaban singkatnya di sini sesuai dengan yang pernah kita pelajari, kalian boleh menjawab di sini yes, I do. Oke, kemudian kalau di pertanyaan kedua, how often, ini how often berarti seberapa sering. Jadi boleh kalian menjawab once a week, mungkin ya, atau every day, boleh, terserah dengan pengalaman anak-anakku atau yang anak-anakku alami ya. Every day. Nah,
Which jobs do you like? Nah, kalau misalnya anak-anakku yang mana yang kamu sukai? I do. Boleh jawab di sini I do. Yang ini yang kalian suka ya. I do washing. I like washing up. Washing up. Nah, kalau yang kalian tidak sukai, boleh kalian jawab I hate. I hate apa? Kalau misalnya anak-anakku, kalau ibu saya tidak suka do the ironing ya. I hate do the ironing. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian B ya. Jadi di sini di buku anak-anak itu halaman 24, tapi kalau di buku asli itu halaman 21. Namun tetap sama kontennya ya, sama isinya. Kemudian kita ke bagian B, in your home, who usually does the housework? You, your brother, or your sister, your mother, or your father. Compare with a partner. Jadi di rumahmu siapa yang biasanya selalu mengerjakan pekerjaan rumah? Kamukah, saudara laki-lakimu kah, atau saudara perempuanmu kah, atau ibumu kah, atau ayahmu kah? Ya, silahkan dibandingkan dengan teman sebangkunya ya. Jadi ini bisa menjadi bahan untuk bercakap-cakap atau berbicara. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk menceritakan apa yang biasanya kita lakukan di rumah. Housework apa yang biasanya kalian lakukan di rumah. Nah, contoh di sini, my father usually does the cooking, but my mother always does the washing up. Nah, di sini saya akan mencoba tambahkan, ya. Kita akan coba tambahkan di sini, my brother usually does the ironing. Kemudian, but my mother always does the cooking. Ya. Nah, kemudian ingin ditambahkan lagi mungkin kalimatnya I usually untuk diri sendiri ya. I usually do the washing up, but my father do the washing, ya, do the washing, ya. Nah, ini beda ya. Seperti yang kita bilang washing up itu kita lihat di sini mencuci piring, sedangkan washing itu wash clothes ya. Nah, oke. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa digunakan jawaban-jawaban ini. Anak-anakku juga boleh menambahkan jawaban-jawabannya sesuai dengan sepengetahuan anak-anakku, terutama di bagian A dan B ya. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.